Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitit thayyibin tahirin wa ala ashabihil mayamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, sebelum masuk pelajaran saya ada beberapa Waalaikumsalam. Beberapa pertanyaan atau pernyataan yang mungkin harus jadi bahan diskusi kalian. Yang pertama, apa beda antara irfan ya Sunni dengan irfan di Syi'i? Nanti tolong dijelaskan. Harus bisa menjelaskan kan. Kalau irfan amalinya apa bedanya? Kalau irfan nadorinya apa bedanya? Apakah di kalangan al-sunnah ada irfan nadori? Tidak. Ya, dilacak ya. Ada irfan nadori gak? Ada wacana filosofis tentang irfan, tentang tasawuf. Kemudian yang kedua, sumbangsih irfan, ya kan? Sementara ini mungkin bagi sebagian tidak kelihatan. Apa kontribusi irfan itu apa? Pertama, kontribusi terhadap ilmu-ilmu Islam apa, ya kan? Kalau tidak kelihatan kan orang tidak tertarik. Apa kontribusi irfan terhadap misalnya ilmu akidah, terhadap ilmu fikih, ilmu usul fikih dan sebagainya. Kemudian kontribusi irfan terhadap kehidupan. Nah, ya kan? Kehidupan dalam arti luas, misalnya kehidupan keberagamaan mungkin bisa dibuktikan dengan jelas bahwa manusia kota ini, urban ini mulai kekeringan. Kemarin itu Kompas merilis tentang generasi urban yang berkelindan dan kekerasan. Jadi banyak kasus sekali. Bayangkan dari sejak kecil mereka berteman. Ketika usia 19 tahun, 17 tahun, itu teman sejatinya itu meminjam helm. Helmnya rusak, terus diganti, dibeliin helm yang lain. Tapi si pemilik helm itu kecewa, berkelahi. Sampai dibunuh itu. Dan banyak kasus lain. Nah, itu kan masyarakat urban yang menimpa anak muda. Diduga ada dua hal katanya. Pertama, tidak adanya pendidikan keluarga. Nah, apakah di sana irfan masuk tidak? Misalnya sebagian kelompok kan membuat pelatihan misalnya PKS atau Salafi itu membuat pesantren ya. Mereka tidak boleh keluar selama pesantren itu. Mereka terdidik sedemikian rupa kan. Di Sukabumi juga ada tuh. Dari anak-anak muda dari seluruh kota itu karena tidak punya tempat dikasih tempat, tapi kemudian diberi pendidikan tambahan bahasa Arab dan juga karakter. Lumayan lah, jadi membuat anak-anak muda itu memiliki integrasi, disiplin. Nah, apakah itu pelatihan itu sejenis irfan amali atau bagaimana? Walaupun mereka tidak percaya irfan. Terus sumbangsih terhadap kehidupan politik Anda harus lihat. Di mana misalnya sekarang ini kan polarisasi menguat sehingga muncul lagi nanti itu kadrun sama kampret itu. Dulu kemarin tuh di kita juga kadang-kadang terjadi polarisasi, bisa jadi. Kita kan pernah hampir terpecah menjadi dua kelompok karena polarisasi itu. Di WA itu hampir itu. Nah, jadi bagaimana irfan
memecahkan masalah polarisasi. Polarisasi itu keterbelahan yang membuat tegang. Hanya perbedaan sedikit tapi karena terpolar, kutub-kutub gitu. Anies Ginanjar kan. Bukan hanya di wacana politik, tapi di ke awam itu sudah suami istri jadi bertengkar. Nah, seperti itu bagaimana? Itu kalau bisa membuat, ya Anda bisa membuat tulisan yang menarik ya. Dan hal-hal lain. Kemudian ini Irfan itu kan orang awam di masyarakat tidak bisa membedakan ya antara arif dengan orang pintar, dengan klinik ya kan. Mirip perdukunan, kadang-kadang kita tidak tahu. Di Cirebon misalnya, karena mungkin pernah berkembang tasawuf lama, sekarang masih ada unsur-unsur tasawuf tapi sudah bercampur dengan klinik. Nah, itu bagaimana Anda? Kalau Anda ke Cirebon ya tasawuf itu diberi tempat kepada mereka. Namun ya itulah, ada hal-hal yang mungkin kita jadi ragu. Terus karomah di Irfan Amali kan di Irfan Amali itu karomah paling dibicarakan secara serius ya. Tanda wali adalah karomah. Kalau di Irfan Nadori ilmu. Misalnya siapa yang banyak karyanya, siapa yang banyak ilmunya, dia wali. Kalau di karomah, siapa yang bisa terbang, melunakkan besi, jalan di atas air. Ini misalnya pisau tidak sakit. Itu sudah mulai muncul tuh orang-orang seperti itu dengan memperlihatkan, nih tangan saya tusuk dengan pisau, saya tidak berdarah. Nah, itu adalah menurut saya itu paling real ya, paling mungkin kompleks sekali. Karena itu di tengah masyarakat Irfan ini berubah menjadi ya bermacam-macam ya, yang aneh-aneh terkait dengan jin, dengan malaikat, dengan dan sebagainya. Bagaimana kita mentashisnya kan? Apa yang harus kita lakukan? Tidak hanya dengan, kalau di kalangan akademisi ya mudah lah ya, mudah diajak bicara. Tapi kalau di kalangan awam, ya itu mungkin bisa jadi renungan Anda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada dua hal yang saya ingin sampaikan hari ini. Pertama, tentang periode kelima ya, yang belum saya sampaikan ini. Belum dulu ya, saya ingin mensistematisasikan ya, sedikit mereview dulu, karena sebagian mungkin tidak enggak gitu ya. Pertama, saya akan mulai dulu dengan istilah Irfan Amali. Di tag ada di sana gak? Di grup Anda? Ya. Kita mulai dengan Irfan Amali. Supaya definisi ini, Anda evaluasi definisi ini ya. Jadi tasawur dulu, kita rapihkan, kita sistematisasikan. Di tag di grup itu, lihat di pengantar Irfan yang bagian pertama. Nggak ada ya? HP nggak di bawah? Saya tuliskan aja di ini ya. Mungkin sudah ada di catatan Anda juga. Jadi mulai dengan Irfan Amali ya, atau tasawuf yang umum di kalangan saudara-saudara kita. Nah, saya yang lupa ini. Ada hal yang mungkin perlu Anda diskusikan. Katanya Sunni dan Syiah itu bersatu dalam tasawuf, bersatu dalam Irfan. Jadi ketika mereka ya Sunni Syiah bertemu di Irfan, di tasawuf. Nah, bagaimana itu ya? How itu? What juga bagaimana? What apa itu? Para arif meyakini itu bahwa Sunni Syiah bisa menyatu. Kalau di fikih nggak mungkin kan, di akidah tidak mungkin. Ada perbedaan yang sedikit. Tapi di tasawuf ini mereka bisa menyatu. Ya.
Saya mengulangi lagi ya. Irfan amal itu apa? Ma'rifat, apa ma'rifat? Ma'rifatu thoriqis suluk. Nah, itu kan irfan amali. Ma'rifatu thoriqis suluk wal mujahadah li takhlisin nafsi an madoyik atau mudoyik an madoyikil kuyudil juz'iyah wa ittisolaha ila mabda'iha. Nih. Jadi irfan amali menurut Kaisari di sini masih ma'rifat ya. Ma'rifatu thoriqis suluk, mengetahui jalan suluk, wal mujahadah dan mujahadah. Li takhlisin nafs, untuk membebaskan jiwa, an madoyikil kuyudil juz'iyah. Ini sudah teks sudah ada sebenarnya kalian ya. Untuk membebaskan jiwa dari tempat sempit atau ruang sempit belenggu partikular. Wa ittisolaha ila mabda'iha, dan muttasil dan bergabung dengan sumbernya, yaitu hak ta'ala. Nah, ini irfan amali. Ada satu lagi definisi irfan amali, yaitu ilmu ta'mirul batin, ilmu memakmurkan batin. Memakmurkan batin, ta'mirul batin bil muamalatil qalbiyah, bil muamalatil qalbiyah bitahliyatihi, dengan mengosongkan anil muhlikat, hal-hal yang akan mencelakakan, membahayakan, wa tahliyatihi, dan mengosong dan menghiasi bil munjiat, dengan hal-hal yang akan menyelamatkan. Fa ilmu tasawuf wasuluk, itu adalah ilmu tasawuf dan suluk. Nih, coba perhatikan dua definisi ini, bagaimana menurut Anda? Ini irfan amali. Jadi memakmurkan batin itu ya dengan kalbu ya, dengan mengosongkan hal-hal yang akan merusak, membuang hal-hal yang akan merusak, dan menghiasi dengan hal-hal yang akan menyelamatkan. Nah itu Torik suluk, itu mengetahui torikus suluk wal mujahadah, mengetahui jalan suluk dan mujahadah. Jadi harus mujahadah, zuhud, kerja keras, bersungguh-sungguh, sampai si jiwa ini bebas dari belenggu-belenggu ikatan partikular. Jadi partikular itu bisa membelenggu. Wattisoliha, dan menyambungkan diri dengan sumbernya. Nah ini, coba Anda renungkan bagaimana. Nah setelah itu irfan nadori. Mungkin irfan nadori saya mengulang-ulang sebagian ya. Irfan nadori itu apa? Fahadduhu, apa haddu? Fahadduhu, apa haddu? Fahadduhu had, batas, had ya, hudud. Had itu dalam Ibnu Sina ya definisinya, had, hudud, definisi. Had itu definisinya huwal ilmu ini irfan nadori. Huwal ilmu billahi
Ya, wal ilmu billahi subhanahu min haitsu asma'ihi, min haitsu. Kalau ini mabni ya, walaupun ada min tidak jadi min haitsi. Min haitsu asma'ihi min haitsu asma'ihi wa sifatihi wa madahirihi wa ahwalil mabda wal ma'ad. Apa bedanya dengan ilmu lain? Ilmu akidah apa ilmunya? Wa ahwalil mabda wal ma'ad bihaqo iki al alam wa bikaifiyah kaifiyati ruju'iha ila haqiqatin wahidatin. Nah, di sini nih di definisi irfan amali ada ini. Ini apa ini? Hah? Apa ini? Bagaimana? Nah, itu apa kira-kira? Ruju'iha ilal. Ya, Bu, ininya apa maksudnya? Ini tentang apa? Ila haqiqatin wahidatin hiya zat ahadiyah. Al-ahadiyah. Ini apa? Kaifiyah apa kira-kira? Kalau kaifiyah terkait apa? Nah, berarti amal kan? Nah, di definisi irfan amali ada irfan, di definisi irfan nazori ada irfan amali. Mengapa? Jadi tidak hanya tentang ilmu ya, tentang hakikat, tapi juga how-nya, bagaimana. Jadi ini sebetulnya definisi irfan nazori dan irfan amali. Ilmu billah subhanahu min haitsu asma'ihi wa sifatihi. Ini kira-kira mirip dengan apa? Ilmu tentang Allah. Kan juga ada ilmu-ilmu lain bicara tentang Allah ya. Al ilmu billah. Akidah, coba. Akidah apa? Ilmu akidah. Usuluddin, apa usuluddin? Itu juga terkait dengan Tuhan kan? Tapi kalau ini min haitsu asma'ihi. Nah, ini dari aspek nama-namanya. Ya. Aspek nama-nama Tuhan itu begitu sentral, asma itu. Pertama, akhlak juga terkait asma. Ya. Jadi kita harus berusaha menyerap asma. Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita menjadi penyayang, kita menjadi yang lembut, yang latif, ya. Panas. Mungkin belum mandi ya? Hah? Oh, sempat mandi. Oh, panas pasti. Habis makan nggak boleh mandi ya. Asma ilahi itu kalau nanti Anda akan lihat di bab etika. Nah, itu hubungannya. Saya pernah bertanya kepada Anda kan, apa hubungan akhlak dengan irfan? Jadi
itu di linknya itu di asma, ya. Asma ilahi. Misalnya takhalaqu bi akhlaqillah kan. Linknya itu di asma. Jadi share-nya itu di asma. Demikian juga tafsir Al-Qur'an. Nah, bagaimana pengaruh asma itu di dalam tafsir Al-Qur'an? Di setiap ayat kan selalu ada asma. Ya kan? Hampir setiap ayat kan. Di ujungnya itu wa huwas samiul alim, wa huwa ghafurur rahim. Itu perhatikan itu. Karena redaksi asma-asma itu, ya, asma itu menjadi clue, kode. Apakah ayat ini terkait dengan asma Tuhan yang mana kan? Pemarah atau pemaaf? Nah itu jadi itu rahasia. Ketika kita membaca ayat Al-Qur'an di ujungnya itu asma. Nah, asma itu adalah kunci untuk memahami ayat sebelumnya. Itu. Jadi terkait dengan akhlak, kita harus menyerap asma-asma ilahi. Coba Anda bayangkan, secara sekilas membunuh orang kan dosa, kan? Menghancurkan rumah orang dosa, mengambil uang orang dosa. Ya. Tapi hati nggak enak. Tapi melubangi perahu orang kan secara syariat dosa. Tapi mengapa untuk Nabi Khidir itu? Coba mengapa Nabi Khidir? Iya, Nabi Ibrahim kenapa? Ya, kan orang-orang sebenarnya betul. Kita harus objektif, pandangan orang luar ya. Kita harus membaca. Orang luar yang tidak mengenal akidah, tidak mengenal fikih, bagaimana memandang? Kok Tuhan menyuruh sang ayah menyembelih anaknya? Tuhan apa ini? Lalu tidak jadi. Pelajaran apa kan? Itu berat bagi mereka jelas. Saya ingat dosen saya di London itu dulu datang ke sini. Kita kan IKES dulu cabang London kan. Pada Madinah, yang sekarang pada Madinah, Sadra. Yang awal itu cabang London. Saya bertanya, di London itu orang-orang barat tertarik dari Islam apanya? Kan Anda tinggal di negara barat nih. Anda bersama keluarga tinggal di barat, menjadi orang barat, jadi tahu betul kan. Orang barat itu umumnya tertarik dengan Islam apanya? Menarik jawabannya. Orang barat itu tidak tertarik dengan wacana filsafatnya, wacana irfannya, enggak tertarik. Tentang debatnya, diskusinya, argumentasinya, logikanya enggak tertarik. Yang tertarik adalah bagaimana kehidupanmu di keluargamu. Bagaimana kamu memperlakukan putrimu, istrimu, adikmu. Jadi di barat Anda tidak harus qala mula sadra ya. Qala sabzawari, argumentasi filosofis. Ada tuh implementasinya. Sehari-hari bagaimana kamu terhadap sampah? Apakah kamu membuang sampah pada tempatnya? Apakah kamu memilah-milah sampah? Bagaimana sikapmu terhadap tetangga, terhadap anjing, terhadap kucing? Bagaimana terhadap halaman? Bagaimana gaya hidupmu? Baik tidak kamu kepada keluargamu, ibumu? Dan itu kan berarti ya irfan amali kan? Irfan amali yang bisa. Makanya kalau Anda dakwah di barat pakai irfan tuh. Ya, itu paling menyedot mereka. Karena mereka itu kaum intelektual. Bukan kaum yang bisa dibodoh-bodohi dengan Wahabi dengan ini kan. Kaum intelektual yang ya ingin menghayati secara langsung, secara fenomenologi. Fenomenologi itu kan ya apa yang dialami ya, keseharian Anda, keseharian kita. Kita dilihat tidak dengan baju kita ya, sholat kita di masjid, buku-buku kita, ya, pelajarannya, tapi sehari-hari Anda
cara makan Anda, cara minum Anda, tidur Anda, sikap Anda terhadap sahabat Anda di kamar Anda. Nah, kalau ini kan irfan nadori ya, tapi juga ternyata mencakup irfan amali. Nah, kemudian ada beberapa hal yang luput yang ketika saya itu. Mihwar apa mihwar? Mihwar apa? Hah? Mihwar apa? Bahasa Arab itu. Hiwar percakapan. Kalau mihwar? Mihwar. Bercakap-cakap. Apa mihwar? Mihwar itu poros. Tuh, poros jalan lurus. Kenapa ya? Ya. Mihwar. Nah, mihwar ya. Betul gak tulisannya gini? Atau nggak pakai alif? Mihwar asasi itu. Mihwar asasi dari irfan nazori satu ma'rifat, dua ontologi, tiga deskripsi atau tabyin ya. Karena konsentrasinya pada ilmu, sehingga Mullah Sadar pernah mengatakan di dalam syarah usul kafi ya, kalau orang lain mendekati Tuhan dengan ibadah yang giat, dengan zikir, kita mendekati Tuhan dengan ilmu, dan cara dengan ilmu itu lebih cepat. Jadi ada suluk ilmi ya, ada suluk jasmani. Jadi misalnya kalau kita ini lemah dalam ibadah ya, orang lain mungkin ibadahnya bisa dilengkapi dengan sholat sunat ya, luar biasa. Orang lain bisa puasanya 20 tahun, 40 tahun. Itu bus Solo itu bus apa namanya? PO Haryanto. Pemiliknya itu puasa 40 hari. Sudah 20 tahun setiap hari dia puasa. Adiknya puasa Daud. Jenderal, orang kaya. Mungkin dia sudah menikmati, sudah merasa bahagia dengan itu. Adik kita ada. Iya. Yang terkenal itu. Sepanjang tahun kalau bukan hari yang haram. Iya, puasa Nabi Nuh. Iya, kecuali hari-hari yang haram ya. Idul Fitri misalnya. Hari Tasyrik. Idul Adha ya. Idul Adha enggak ya? Idul Adha haram enggak puasa? Haram. Haram ya? Kalau Godir? Hari raya juga kan? Puasa itu kalau sudah terus ingin nambah-nambah lagi. Tapi kalau sudah lama ditinggalkan, malas, berat ya. Kemarin kan kalian puasa terus kan? 7 hari, 8 hari kan? Karena siangnya tidur saja nggak tahu. Ya. Dan puasa itu membuat cerdas loh. Jadi kalian agak lebih cepat memahami pelajaran. Kalau kenyang bikin ngantuk. Hah? Iya, kenyang tuh bikin ngantuk. Itu juga
tidur. Tidak fokus. Heeh. Jadi puasa lah. Ya. Jadi ada cara untuk menajamkan otak kita ini. Saya tuh di kelas di S3 itu saya tuh paling bodoh. Teman-teman lain cerdas-cerdas. Saya merasa paling bodoh, paling lambat memahami itu. Paling lambat. Tapi saya merasa saya lambat. Saya tambal dengan diskusi. Ya. Setelah selesai itu saya ajak diskusi mereka. Keluarkan mereka tuh, saya tanya, keluar. Jadi lumayan saya tidak ketinggalan sama sekali. Paling lambat saya. Dan karena lemah mungkin jiwa saya, sehari belajar itu keluar darah dari mulut, dari hidung. Hampir setiap hari. Karena mungkin ini panas, hang ya. Pelajaran yang berat itu kalau di istilah Jawa Barat namanya tekataikan, tidak ternaiki. Jadi kalau ilmu kita ini memaksakan diri, orang bisa gila. Ya kan? Saya khawatir menjadi gila. Iya, berhenti. Itu mungkin pertama kurang oksigen di sini nih. Kurang oksigen. Jadi jalan-jalan kalau itu. Kalau misalnya jalan-jalan tuh dengan hang kan ketika ini panas kan, pernah nggak kalian merasakan seperti itu? Anak nggak mau sampai sana kan? Paling ini letus, sakit kepala, panas. Nah itu, iya semua. Itu gejala stres. Iya, gejala stres. Mungkin bukan pelajaran ya, tapi ingat ya sama yang lain gitu, nggak? Gejala stres. Oh, overthinking mungkin. Iya, karena apa dulu game susah. Saya pernah ikut kuliah hari Minggu, pada hari Minggu hari libur kan. Ya, dia ngajar filsafat tapi bidangnya usul fikih. Ya Allah, tidak nyambung. Tidak bisa menjelaskan, dia bidangnya usul fikih, bayangkan ngajar filsafat dipaksain S2. Udah dia banyak bolong-bolong ditambal make up kelas, ingat gak? 4 kelas di satu waktu. 4 jam. Ya Allah, itu saya mau keluar takut kita kan takut tidak lulus kan, nilai takut jelek, bagaimana itu ya, nggak bagus dipaksakan tuh di ya. Nah sekarang imkan ya, imkan itu apa? Mungkin imkan ma'rifat suhudi, apa artinya? Imkan ma'rifat suhudi, ma'rifat kaspe ya, atau suhudi ya. Kenapa imkan tidak pasti misalnya kata-katanya? Kemungkinan memiliki pengalaman spiritual. Kenapa tidak pasti? Kepastian, keharusan, keniscayaan mengalami pengalaman spiritual. Kenapa? Hah? Misalkan dia pakai cara yang sama dengan orang lain, tidak mungkin. Kan ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan betul. Belum beda kemampuan. Iya, belum bisa dipastikan. Di dalam Al-Quran misalnya, itu ada kemungkinan bahwa kita mengalami pengalaman spiritual. Lihat dalilnya ya. Walladina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, apa? Lanahdiyannahum subulana. Ini dalil nyambung nggak? Dalil terlalu umum ya. Coba nyambung nggak? Dan orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan memberi petunjuk ke jalan kami. Ini nyambung nggak? Masih susah. Jauh ya, masih jauh ya. Petunjuknya itu apa tuh? Oke, itu masih ambigu. Yang kedua, alladzina qalu, dan orang yang berkata Rabbuna Allah, apa? Tuhan kami Allah, tsumastaqamu,
kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika. Dan orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka. Ya kan? Berarti malaikat turun yang mengalami pengalaman spiritual kan? Nah, itu mungkin, itu bisa nih, agak dekat ini istidlalnya. Perhatikan juga dengan istidlal ya. Anda kan sudah belajar fikih istidlal ya? Belum ya? Ketika seorang ulama beristidlal, nah dalilnya Anda perhatikan. Apakah dalilnya umum, terlalu khusus? Yang kedua, Rasulullah mengatakan ini dalil ini, ayat ini dan hadis ini menunjukkan bahwa mungkin seseorang mengalami pengalaman spiritual. Ya. Jadi misalnya kalau Anda mengatakan kasab itu subjektif, ya kan, ilusi, nah, kasih dalil ini bahwa menurut ayat Quran, menurut hadis itu hal yang mungkin. Apakah terjadi dan tidaknya ya tergantung banyak hal, banyak syarat ya, banyak membutuhkan kondisi-kondisi lain. Tapi ada anggapan bahwa orang besar lebih banyak berhalusinasi. Orang besar? Orang Islam. Orang Islam. Muslim dan orang Kristen tuh, jadi kan orang berhalusinasi terus jadi gila. Kalau orang Kristen kan nggak pernah. Kata siapa itu? Dari agama. Kata siapa? Jangan diskusi. Oh, dia harus buktikan. Yang jelas justru yang berhalusinasi itu orang-orang Barat. Orang-orang Barat. Kayak misalkan banyak duit, banyak amal, banyak dosa. Orang kayak kan nggak bisa dibuktikan itu dia mengalami kasyaf apa enggaknya, dia mengalami pengalaman spiritual, benar apa enggaknya kan nggak tahu. Ada orang yang mengaku, misalkan. Iya. Sama aja halusinasi. Iya, makanya kemungkinan adapun dia mengalami atau tidak kan harus diperiksa lagi, dicek lagi. Kemungkinan ada kemungkinan seseorang mengalami pengalaman spiritual, kata Nabi kan. Nah, adapun apakah dia berhasil atau tidaknya, ya dia harus menggunakan parameter lain lagi. Ya, parameter lain lagi. Kan ada banyak parameter, ingat gak? Mizan apa? Mizan umum, agama, mizan khusus, guru spiritual, dan mizan akal. Nah itu. Ditimbang lagi kan. Oke, lolos kamu misalnya. Ditimbang lagi, diuji lagi, dicek lagi. Harus diuji. Menjadi presiden aja harus dites ya. Menjadi anggota MPR harus dites. Kamu dites gak ke sini? Dites kan. Itu nggak dites. Hebat. Orang dalam ya. Dites. Apalagi mau masuk ke ranah kenabian, itu kan wilayahnya Nabi kan, wilayahnya para imam. Harus dites, kata siapa? Jadi orang-orang yang tidak memenuhi zat tiga ini zat. Iya. Jadi enggak, maksudnya dia kalau ngaku tuh enggak. Iya, nggak lulus. Iya. Karena juga benar kata antum tadi adalah kekuatan imajinasi ya. Kata seorang sufi Iran, jadi kasyaf itu bisa jadi itu adalah memang pengalaman spiritual, bisa juga ada kekuatan pikiran katanya. Imajinasi dia. Seolah-olah dia bisa melihat malaikat kan, melihat Imam Mahdi. Iya. Bayangkan 7 Imam Mahdi itu di Jawa Barat yang mengaku Imam Mahdi. Dan yang terakhir ada lagi tambahan ya kan. Berarti dia merasa melihat kan? Imam Mahdi, Tangerang, Iya. Itu orang Islam. Iya. Oh iya. Di Jawa Barat aja ada 7 tahun berapa itu? Dulu itu. Sekarang kalau kawan kita bilang ada dolar palsu, berarti ada dolar asli ya. Ada Imam Mahdi palsu, berarti ada Imam Mahdi asli. Itu dalil apa itu? Istidlal apa itu? Nah, itu apa? Dimanti kan istidlal banyak kan? Ada istidlal langsung, mubasir, guer mubasir, ada istidlal bitanakud dan sebagainya. Itu jenis istidlal apa? Anda cek ya. Karena nanti Anda berkaitan dengan istidlal terus. Ya. Apalagi pikir itu istidlal. Nah, kemudian kata Nabi nih, Goddu absarakum, apa artinya?
Godbu, godbu absarakum artinya tundukkan pandangan kalian taronal ajaib. Ini istidlal bagaimana? Tundukkan pandangan kalian maka kalian akan melihat keajaiban-keajaiban. Ini jadi ini adalah cara mungkin seorang kan melihat keajaiban-keajaiban, berarti bukan melihat hal-hal yang di dunia material kan, yang ajaib-ajaib ya, dunia imajinal, dunia barzah, dunia akal, dengan hanya melakukan seperti ini. Kalau mungkin Anda menambahkan godu absarakum anil game, anil Mobile Legend. Tapi Mobile Legend sendiri kan punya keajaiban-keajaiban ya. Oh iya, banyak. Itu permainannya tim, tahu tak tim kan? Iya, solidaritas. Ini solo player 7 atau 8 orang. 5 ya, dan saling membuli kan, kadang-kadang. Itu berarti sabar. Nah itu tuh. Kalau orang yang tidak sabar bagaimana? Kalian jadi pemarah. Keluar semua. Iya. Ada penelitian tadi yang artikel di Kompas itu. Kenapa generasi urban berkelindan dan kekerasan? Pertama, tidak ada pendidikan dari keluarga. Yang kedua, game ini membuat keras. Kekerasan di dunia maya. Iya. Iya, kalau terus-terusan dia jadi sensitif. Sensitif. Apa? Up to you apa? Nah itu ya. Itulah ya. Sekarang ini banyak anak-anak SD, SMP tiap malam kerusuhan, tiap malam. Temannya sendiri dibacok, teman dari kecil hanya karena tidak mengembalikan helm pada waktunya. Bagaimana? Senggol bacok. Mereka itu punya ayah sibuk kerja, punya ibu sibuk kerja. Nggak ada pendidikan di rumah itu. Ada madrasah-madrasah hanya mengajarkan Quran saja, tahfidz saja. Nah, yang ketiga, nih, Anda kenal gak dengan amalan bulan Sya'ban? Dalam Mafathul Jinan. Ini layak diingat oleh Anda mungkin. Ilahi habli kamalal. Ini doa ini Sya'ban, amalan bulan Ilahi, ini paling terkenal nih. Ilahi apa artinya ilahi? Habli kamalal in kita habli in kita wa anir kulubana cahayailah ya, sinari hati kami, bidiyai dengan cahaya, nadori dengan cahaya pandangan, nadoriha ilaika hatta tahriku. Apa nih tahriku? Tahriku horokoyah. Tahriku absorul kuluba. Kita lihat mana failnya, mana maf'ulnya. Hujuban nur, hijab ya, tirai. Hujuban nur
Watasilu ilal ma'danil adhamah. Watasilu ila ma'danil, ma'dan apa? Adhamati. Watasiru arwahuna, watasiru arwahuna, arwahuna mu'allaqatun bi izzi kudsika, bi izzi kudsika, kudsika atau kudusika, kudsika. Coba kita baca. Ilahi, Tuhanku, ya habli, kan? Apa habli? Karunialah, karuniakan kepada kami kamalal inkito. Ini kata kunci juga. Kesempurnaan, totalitas, ini totalitas keterputusan, totalitas fokus menurut saya. Jadi ya Allah, karuniakanlah kepada kami totalitas inkito kepadamu. Coba cari inkito. Inkito itu artinya tawajuh kepada Allah. Inkito. Kalau asal katanya dari kotoan kan, ada arti lain, inkito. Ya Allah, karuniakanlah kami kesempurnaan tawajuh. Wa anir, apa wa anir? Yang tiada putus. Ya, tiada putus, betul. Totalitas yang tiada putus. Kok ada tiadanya? Ini kata ini kata penting ya. Totalitas fokus menurut saya. Fokus. Wa anir, dan cahayailah, sinarilah kulubana, hati kami, kan? Bidiai, apa dia? Bidiai, apa dia? Dia, zia, cahaya juga. Nadoriha, cahaya pandangannya, ilaika, kepadamu. Ini pandangannya kemana haknya? Dan sinarilah hati kami dengan cahaya pandangannya kepadamu. Coba hak domir kemana kembalinya? Hatta, sehingga, tahriko, terbakar ya, tahriko, absorul kulub, apa? Absorul kulub, pandangan hati, hujuban nur, hijab-hijab cahaya, hijab-hijab cahaya menjadi terkoyak. Watasila, dan bersambung ila ma'danil adhamah, kepada ma'dan, apa ma'dan? Ma'dan, sumber mineral ya, mineral sebenarnya. Ma'adin itu mineral. Ya. Ma'dan, ma'adin kan mineral-mineral. Tambang. Dan kita bergabung dengan tambang keagungan, watasiru arwahuna, dan tasiru apa? Soro yasiru, menjadi arwahuna, arwah-arwah kami, mu'allaqatun, mu'allaqah apa? Tergantung, kan? Terikat, terkait, biizzi kursika, dengan keagunganmu yang suci. Ini kan menurut saya doa ini luar biasa ini ya, munajat ini. Ini menunjukkan bahwa ada upaya, ada bahwa kemungkinan ya kita bisa mencapai kamalul inkito ya. Totalitas tawajuh. Cahaya lihat, sinarilah hati-hati kami dengan apa? Dengan cahaya pandangannya kepadamu. Itu haknya kemana sih? Haknya apakah itu kulub? Dan cahayalah hati kami
dengan cahaya pandangannya kepadamu. Apakah domir ini domir tambahan saja? Ziyadah aja? Pandangan hati. Sehingga, nah karena tawajuh ini sampai, nah ini kan sampai ujungnya, akhirnya mata hati itu bisa merobek tirai-tirai cahaya. Jadi cahaya itu punya tirai-tirai sehingga sampai kepada pusat keagungan, tambang keagungan. Watasiru arwahuna, dan arwah-arwah kami tersambung dengan keagungan. Ini menarik, ruh ternyata ruh itu bisa bergabung, bisa menyambung dengan tambang keagungan. Dulu itu Pak Jalal kedatangan tamu dari Malaysia. Dia diusir oleh orang Malaysia ya. Akhirnya dia masuk penjara. Dan dia katanya bersyukur saya masuk penjara. Karena di penjara itulah saya dikunjungi arwah-arwah. Ruh-ruh para wali. Mengapa dia dikunjungi ruh-ruh para wali? Karena kata dia, saya sebelum tidur selalu mengirimkan Al-Fatihah untuk ruh. Kita kan sering mengirimkan. Ila ruhil Mustafa Muhammad, ila ruhil anbiya wa suhada'i wa solihin, ila ruhil a'immah, ila ruhil Imam Mahdi, ila ruhil suhada, ila ruhil amwat, ya, minal mu'minin wal muslimin, sayulillahi al-fatihah. Nah, jadi kalau sebelum tidur Anda kirimkan al-fatihah untuk ruh-ruh itu, ya insya Allah Anda akan diberi syafaat. Ya, berapa menit lagi? Ya, saya kira cukup lah ya. Satu lagi, maaf, tadi yang sedikit aja. Periode kelima, kenapa periode kelima? Karena Anda harus berkenalan dengan periode kelima ini. Periode kelima ini adalah guru-guru kita, ya. Periode kelima ini pertama Imam Humaini. Nah, itu. Yang kedua Mula Hadis Sabzaburi, Mula Sadra, Alamah Tabatabai. Periode kelima ini siapa saja? Yang pertama Sadruddin Shirazi. Jadi sebagai bukan hanya seorang filsuf, dia juga seorang arif, seorang sufi, ya. Mungkin surah Mula Sadra ada yang paling lengkap saya kira. Selain Arif Nazari juga Arif Amali. Ya. Selain paling lengkap, bukunya ada, kitabnya ada, kan? Petunjuknya ada. Jadi Mula Sadra itu Anda jangan lihat sebagai filsuf saja. Ada buku-buku sufinya, buku-buku tasawuf amalinya. Misalnya apa? Mafatihul Ghaib. Kemudian Sawahidur Rububiyah. Kemudian Masyair Arsiyah. Kasru Asnamil Jahiliyah. Risalah Se Asli. Sarhu Hidayah Athiriyah. Mabda wa Ma'ad. Syarhu Usulul Kafi, dan Tafsir Quran. Nah, Tafsir Quran yang masih terselamatkan. Saya bayangkan kalau tafsir itu hilang, ya, saya bayangkan kalau tafsir itu hilang, ditulis terus dihilangkan, dirusak misalnya, dihapus cetakannya, dibombardir, itu ada kerugian berabad-abad itu, ya. Hazanah ilmu itu karena ilmu itu tidak bisa keluar begitu saja, kan? Bagaimana ya? Kerugian besar. Kalau pernah kan kita juga di satu era kita, perpustakaan kita di mana? Dibakar. Masih ingat nggak? Oleh suku bangsa Mogul, kan? Mongol. Sampai sungai Efrat, ya, hitam warnanya. Itu periode kemunduran. Kenapa jadi azab? Kenapa?
Kan Halimah soalnya Ustaz, azab buat mereka. Seneng dong karena buku-bukunya. Nah, itu kan konsekuensi kan, kalau ada bala turun kan seorang, kalau apa buat bala turun kan buat semua orang Ustaz, walaupun salahnya tuh masuk. Balanya buku itu. Misalnya kalau ada bencana turun kan yang kena semua, gak pandang bulu mau soleh atau enggak. Mau soleh atau enggak kan, bala yang turun ke semua orang. Itu perpustakaan tuh punya siapa? Bukan Khalifah Abbas sih, bukan. Hah? Ya sebagian perpustakaan punya Khalifah Abbas ya. Untung ada dua tokoh yang menyelamatkan itu. Satu Ibnu Arabi, yang kedua Ghazali. Jadi seluruh yang hilang itu dia tulis kembali. Ajib kan? Ingatannya luar biasa. Karena tulis kembali fikihnya, usulnya, tafsirnya, sejarahnya. Diramu kembali, tulis. Ibnu Arabi itu. Satu lagi Imam Ghazali. Tuliskan kembali dia. Disebut Muhyiddin kan. Ihya Ulumuddin. Dari sanalah kemudian orang-orang lain berusaha melahirkan kitab-kitab yang lain. Yang kedua, Mula Muhsin Faid Kasani, ada bukunya di perpustakaan ya. Itu muridnya sekaligus menantunya Mula Sadra. Yang ketiga, Qadi Said Kumi. Ini nanti namanya saya kirim. Yang keempat, Muhammad Mazandaroni Bid Obod. Yang kelima, Mula Ali Nuri Mazandaroni. Kemudian Mula Hadi Sabzawari. Said Ridho Larijani Mazandaroni. Kemudian Ahun Mula Husain Nakli Hamadani. Ada lagi nih, Said Ali Qodi Tabatabai. Nah, Anda jangan ini ya dengan alamah Tabatabai dengan Said Qodi Ali Tabatabai ya, jangan tertukar. Karena Tabatabai itu nama keluarga. Di Iran tuh kalau menyebut nama orang, kalau memanggil nama orang, nama keluarganya. Kadang-kadang nama keluarganya itu laki-laki. Misalnya nih ada perempuan ya, kita panggil keluarganya misalnya Ali. Kita panggil Khonum Ali, padahal perempuan. Nona Ali, Nona Abu Bakar misalnya, padahal dia perempuan. Wahyu. Ya, Wahyu. Jadi kalian mungkin tidak, kenapa di barat juga gitu ya, lebih dikenal nama keluarganya. Dan Ayatullah Udma Imam Khomeini. Nah ini sufi besar ini kan. Dia nulis Adabus Sholat, Sirus Sholat. Dia juga punya komentar Imam Khomeini terhadap Syarah Fususul Hikam dan Misbahul Uns, Syarah Hadis Rasul Jalut, Misbahul Hidayah Ilal. Nah ini kitab yang Anda harus baca nih. Misbahul Hidayah Ilal Khilafah wal Wilayah. Ya. Kemudian Alamah Said Muhammad Hussein Tabatabai, apa kitabnya? Kira-kira kitabnya apa? Kitab Irfannya. Kitab Irfannya adalah pakai bahasa Persia beliau. Allah Sinosi, Imam Sinosi, Ma'ab Sinosi, Ruh Mujarod, Mehr Tobon. Kemudian yang masih hidup Alamah yang sudah meninggal baru ini Hasan Zodeh Amuli. Ini juga banyak ya. Ini adalah kitab-kitab Irfan yang harus kalian baca. Yang masih hidup Ayatullah Jabadi Amuli kan terkenal kan? Kalian punya kitabnya? Nah, ini jadi ini guru-guru kalian sekarang ini. Jadi guru-guru dalam Irfan Nazori dan Irfan Amali. Buku-buku inilah yang harus kita temukan ya. Maka mana buku Imam Khomeini? Nah, itu kalian menemukan Irfan Amalinya. 40 hadis apa? Nah, itu Irfan Amali. Irfan Nazori, Irfan Amali. Itulah jalan bagi kita ya. Karena sesuai dengan akidah kita. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow,